Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita yang menjadi renungan harian pada tanggal 29 Juni 2021. Yaitu yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikian dikatakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, berbeda dengan surat-surat yang lainnya yang dapat kita baca dalam Alkitab. Surat kepada jemaat Sardis ini tidak merinci satupun musuh atau bahaya dari dalam atau dari luar. Masalah yang ada di dalam jemaat ini bukan dengan orang-orang Yahudi maupun kekaisaran Romawi atau dengan guru-guru palsu, tetapi semata-mata masalah itu dengan dirinya sendiri. Demikianlah kondisi rohani jemaat di Sardis. Mereka terlena dengan reputasi yang mereka miliki, yakni dikenal sebagai gereja yang hidup. Akan tetapi, Yesus mengetahui keadaan rohani jemaat yang sesungguhnya. Sekalipun dari luar mereka kelihatan hidup, sebenarnya mereka mati atau tertidur. Apa yang menyebabkan jemaat Sardis secara rohani tertidur? Oleh karena mereka cepat puas dengan apa yang mereka capai. Mereka terperangkap dalam dosa kemunafikan, yakni melakukan ibadah dan pekerjaan pelayanan semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk mendapatkan pujian dari manusia dan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yesus mengecam pekerjaan yang demikian. Dia mengenal bahwa tidak satupun dari pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan Allah. Mereka hanya menerima dan mendengar firman Tuhan, tetapi tidak menaatinya. Untuk itu Yesus menegur dan masih memberikan kesempatan kepada jemaat Sardis untuk memperbaiki diri dan bertobat. Kondisi tertidur secara rohani kalau tidak dibereskan dapat berakibat fatal. Yesus menasihati agar motivasi mereka beribadah dan melakukan segala sesuatu bukan lagi karena mau mencari pengakuan manusia yang bersifat sementara, melainkan ibadah harus dilakukan dalam ketulusan karena kasih dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Hal itulah yang bernilai kekal. Bapak, Ibu, dan saudara, kehidupan rohani jemaat Sardis menjadi pelajaran rohani yang begitu berharga bagi kita yang hidup pada masa kini. Jikalau tidak waspada, kita pun dapat terlena dan tertidur. Untuk itu, mari kita tetap berjaga-jaga dan melakukan ibadah dan pelayanan kita dengan hati yang tulus, mengasihi Tuhan dan hanya untuk menyenangkan hatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.